Data Semen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri mengungkapkan kasus perekrutan anak-anak ke dalam kelompok terorisme. Sebanyak 5 orang berhasil ditangkap Densus 88 dan 1 diantaranya merupakan residivis. 5 tersangka ditangkap lewat 3 kali pengungkapan sejak akhir 2024 hingga November 2025. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, tahun ini benar bahwa telah ditemukan 3 perkara, yaitu perkara utama secara terpisah yang menggunakan modus rekrutmen anak dan pelajar dengan memanfaatkan ruang digital, termasuk diantaranya media sosial, game online, aplikasi perpesan instan, dan situs-situs tertutup. Sementara itu, terdapat lebih dari 110 anak dan pelajar teridentifikasi perekrutan oleh para tersangka. Dari Jakarta, Danandaya Arya Putra, iNews melaporkan. Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri menjelaskan modus baru perekrutan anak-anak dan pelajar oleh jaringan teroris. Densus 88 menyebutkan pelaku memanfaatkan ruang digital, termasuk media sosial, game online, hingga aplikasi pesan instan. Adapun modusnya antara lain pelaku menyebarkan propaganda melalui platform media sosial terbuka seperti Facebook, Instagram, dan game online. Propaganda dilakukan secara bertahap menggunakan video pendek, animasi, meme, serta musik yang dikemas menarik guna membangun kedekatan emosional dan memicu ketertarikan ideologis. Setelah ada anak yang dianggap menjadi target potensial untuk direkrut, pelaku didekati secara intensif. Mereka kemudian akan dihubungi secara pribadi melalui platform yang lebih tertutup, seperti WhatsApp dan Telegram. Sebelumnya, para pelaku terlebih dahulu memantau aktivitas anak di media sosial. Anak-anak yang dianggap rentan karena adanya sejumlah faktor sosial kemudian ditarget. Misalnya, anak yang pernah menjadi korban perundungan, kurang perhatian di dalam keluarga, sedang mencari jati diri, marginalisasi sosial, hingga kurangnya pemahaman agama. Sejauh ini sudah ada 110 anak yang diduga menjadi korban perekrutan jaringan terorisme. Anak-anak ini berada di rentang usia 10 hingga 18 tahun yang tersebar di 23 provinsi. Maraknya bullying dan kejahatan melalui media sosial membuat orang tua khawatir. Banyak di antaranya yang memperketat pengawasan pada anak mereka, dan berikut sejumlah tips orang tua dalam mengawasi anaknya. Sebagai orang tua harusnya lebih mengawasi anak ya, apalagi zaman sekarang kan game online udah ngeri juga ya. Ada kemarin juga sempat lihat berita ada abang sampai menikam adiknya gara-gara Roblox. Itu kan lebih bahaya lagi kan. Itu segitu masih kecil, apalagi kalau yang udah besar yang kayak kemarin kasus yang sampai dia jadi teroris gitu ya. Mungkin dari orang tuanya lebih agak perhatian lagi kayaknya. Jadi biar anak nggak semakin jauh. Efek gadget tuh emang ini sih mungkin lebih dibatasi aja kali. Dan kalau bisa ya yang game-game yang kayak begitu tuh pemerintah tindak lanjutilah biar jangan sampai ada kejadian-kejadian selanjutnya yang lebih parah dari sekarang gitu. Saya sih bisa ngawasin dari dia main handphonenya apa aja di dalam isinya, terus dibatasin. Dari main handphone, berteman di luar pun saya juga batasin. Dicek aja terus sebagai orang tua. Nggak terlalu mentang-mentang dia udah dewasa saya bablasin aja. Apa yang dia lakuin terserah, nggak mau diperhatiin, nggak sih. Aku selalu dipantau terus anak-anak walaupun udah besar. Kalau saya sih mengawasi anak, apalagi anak saya SMA juga kayak anak laki kelas 3. Itu pasti saya cek tuh semua handphonenya tuh, semuanya. Terus sama pin-pinnya pasti saya tahu semua. Terus sama game-gamenya dia mainin apa. Terus sama kalau dia mau main, mau nongkrong, saya harus tahu tuh kemana gitu kan. Jam berapa dia pulang gitu aja sih. Pengawasannya kalau anak laki saya sih lebih protek kayaknya. Jadi
takut. Memang banyak sih ya sekarang bully apa segala macem gitu kan. Itu aja sih pokoknya semuanya yang dia ada di handphone. Pemirsa, DPR RI resmi sahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHP baru akan berlaku 2 Januari 2026. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Revisi KUHP resmi disahkan hari ini. Peresmian dilakukan pada sidang paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun 2025-2026. DPR tegaskan revisi KUHP sudah melalui pembahasan mendalam dengan sejumlah perwakilan sipil dan ahli. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan KUHP yang baru saja disahkan akan berlaku pada 2 Januari 2006 mendatang. Berlakunya KUHP ini akan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang sudah lebih dahulu pengesahannya. Yang jelas bahwa dengan berlakunya KUHP kita di tahun 2026, 2 Januari yang akan datang, sekarang KUHP-nya juga sudah siap. Jadi otomatis dua hal ini, hukum material dan formilnya itu dua-duanya sudah siap. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI klarifikasi atas informasi yang beredar terkait KUHP yang baru. Semua fraksi menyadari bahwa penyadapan itu harus diatur secara hati-hati dan harus dilakukan dengan izin pengadilan. Pertama, penangkapan itu harus dilakukan setelah adanya penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu tentu mensyaratkan dua alat bukti, ya. Lalu penahanan itu ya syaratnya ini jauh lebih berat, ya. Jauh lebih objektif dibandingkan dengan apa yang diatur di KUHP Orde Baru. Sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam. Itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya. Kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice. DPR menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru ini lebih berpihak kepada rakyat dan menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Terdapat beberapa perbedaan antara KUHP lama dengan KUHP yang baru disahkan hari ini. Di antaranya, terkait dengan aturan pemeriksaan. Dalam KUHP lama, pemeriksaan tersangka oleh penyidik tanpa ada kamera pengawas. Sementara dalam KUHP baru, pemeriksaan terhadap tersangka wajib direkam dengan kamera pengawas. Rekaman tersebut tidak hanya digunakan dalam penyidikan, namun juga untuk pembelaan tersangka dan terdakwa di persidangan. Terkait penahanan, dalam KUHP lama, penyidik bisa melakukan penahanan hanya dengan 3 syarat, yakni apabila tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta mengulangi tindak pidana. Sementara dalam KUHP baru, penyidik bisa melakukan penahanan jika memenuhi 8 syarat atau lebih sulit, yakni selain 3 syarat di KUHP lama, ditambah 5 syarat lain, yakni apabila tersangka mengabaikan panggilan 2 kali berturut-turut, tersangka memberikan informasi tidak sesuai fakta, tersangka menghambat pemeriksaan, tersangka terancam keselamatannya, serta mempengaruhi saksi untuk berbohong.